Volume kendaraan masuk Jakarta meningkat. Program revitalisasi sekolah menyerap 238.000 pekerja lokal. Rudal Iran picu korban luka di permukiman Israel. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan juga peristiwa serta olahraga, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama di mana mengenai arus balik lebaran pada H+4 terus menunjukkan peningkatan signifikan menuju Jakarta. Polri mencatat lonjakan volume kendaraan terjadi di 4 gerbang tol utama. Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Pol Jansen Afitus menyampaikan, volume kendaraan yang masuk ke Jakarta mencapai 256.338 kendaraan. Afitus menyampaikan bahwa angka tersebut meningkat signifikan sebesar 99,02% dibandingkan kondisi normal. Selain itu, jumlah kendaraan juga mengalami kenaikan 14,87% dibandingkan periode Lebaran tahun 2025. Polri menilai peningkatan ini menjadi indikasi kuat bahwa arus balik sudah berlangsung dan akan terus meningkat. Untuk volume kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui 4 gerbang tol utama tercatat sebanyak 256.338 kendaraan. Jumlah ini meningkat signifikan sebesar 99,02% dibandingkan volume normal dan juga meningkat sebesar 14,87% dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya. Selain itu, Afitus juga menyampaikan volume lalu lintas keluar Jakarta melalui 4 gerbang tol utama tercatat sebanyak 135.724 kendaraan. Angka ini turut meningkat 2,77% dibandingkan kondisi normal, namun mengalami penurunan sebesar 11,98% dibandingkan periode Lebaran tahun 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pada H+3 Lebaran, stasiun Pasar Senen terpantau masih terus dipadati penumpang kereta api. Bahkan banyak penumpang yang masih akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Arus balik mudik Lebaran 2026 sudah dimulai. Masyarakat mulai kembali menjalankan aktivitas sehari-hari setelah berkumpul dengan sanak keluarga di kampung halaman. Stasiun Pasar Senen yang menjadi penghubung perjalanan antar kota hingga saat ini masih dipadati oleh penumpang yang telah kembali dari agenda mudik. Bahkan terdapat penumpang yang baru akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Baru mudik sih ke Yogyakarta. Ya karena mikirnya sepi ya. Setelah Lebaran ternyata masih sama aja, makin ramai aja. Tujuan mau pulang, jadi harus balik mudik gitu loh. Mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya, betul. Menghindari dari kemacetan ya. Kemacetan yang juga untuk lebih ada waktulah istirahat sebelum untuk kembali lagi rutinitas kerja sehari-hari gitu loh. Mau ke Purwokerto, jurusan Purwokerto. Iya, karena kita baru dapat tiket hari ini, Kak. Jadi baru pulang hari ini. Meskipun beberapa masyarakat masih akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman dikarenakan kondisi yang bermacam-macam, masyarakat mengaku sangat puas oleh layanan yang disediakan oleh PT KAI, mulai dari fasilitas di stasiun, di kereta, hingga layanan dari seluruh petugas. Masyarakat berharap ke depannya pemerintah dapat menambah rangkaian kereta api serta menambah penjualan tiket mudik serta arus balik. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Arsyadia, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, arus mudik Lebaran di Terminal Kampung Rambutan masih terus berlangsung pada H+4 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur hingga Rabu siang. Sejumlah penumpang yang tiba telah mencapai lebih dari 4.000 orang dan diperkirakan terus meningkat hingga malam hari. Arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih terus terjadi pada H+4 Lebaran 2026. Jumlah penumpang yang tiba mencapai 4.000 orang. Para pemudik didominasi dari sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung.
Petugas terminal memperkirakan jumlah penumpang masih akan terus bertambah hingga malam hari dan bisa menyentuh angka 6.000 orang. Sementara itu, puncak arus mudik telah terjadi pada H+4 dengan jumlah keberangkatan mencapai 5.336 penumpang. Sejumlah kota tujuan favorit diantaranya adalah Surabaya, Malang, Yogyakarta, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Cilacap, dan Wonosobo. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pengelola terminal bersama pemerintah menyiapkan layanan angkutan malam hari. Terdapat 3 rute utama Transjakarta dengan total 15 armada, serta dukungan mikrotrans yang beroperasi mulai tengah malam hingga pagi hari. Pada H+3 ini? Ya, hari ini adalah H+3 ya. H+3 Lebaran 2026. Atau tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Itu penumpang sampai dengan pukul 11 siang ini sudah mencapai 4.103 orang penumpang kita, yang mana masih mayoritas dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Pak, untuk arus mudik, puncak arus mudiknya ini terjadi pada tanggal berapa Pak kira-kira? Puncak arus mudik kemarin itu terjadi pada H-3 Lebaran. Penumpang berangkat sebanyak 5.336 penumpang. Dengan tujuan favorit itu kemarin itu adalah Surabaya, Malang, Yogyakarta, kemudian Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, kemudian Garut, Tasikmalaya, Cianjur, dan juga Padang dan Palembang. Di sisi lain, pengamanan juga diperketat dengan melibatkan personel kepolisian, TNI, dan petugas gabungan lainnya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang. Petugas juga menyiapkan posko kesehatan dan ambulans gawat darurat untuk mengantisipasi penumpang yang mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan. Dari Jakarta Timur, Nadityo, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik terjebak antrian panjang hingga 4 km di ruas jalur utama Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 24 Maret 2026 siang. Arus yang mendominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi hanya bisa bergerak merayap dengan kecepatan rendah. Ribuan kendaraan pemudik yang akan kembali ke ibu kota terpaksa berjalan merayap dengan kecepatan hanya 20 km per jam di jalur Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon. Kepadatan yang didominasi sepeda motor dan kendaraan roda 4 ini mengular sepanjang 4 km, mulai dari Pantura Palimanan hingga Pantura Plumbon pada H+2 Lebaran. Sesekali arus kendaraan terhenti total akibat tingginya volume kendaraan dari arah Jawa maupun Bandung. Tingginya intensitas kendaraan membuat petugas mengambil diskresi kepolisian di Simpang Palimanan dengan melakukan pengaturan manual. Petugas mendahulukan arus dari arah Jawa menuju Jakarta guna mencegah penguncian arus. Selain karena puncak arus balik, penumpukan ini juga disebabkan oleh limpahan kendaraan dari arah Bandung sebagai dampak diberlakukannya sistem one way di Jalan Tol Cipali. Saat ini pada hari Selasa ya, tanggal 24 bulan Maret 2026, tepatnya pukul 10:55 melaporkan juga bahwa situasi saat ini arus balik operasi ketupat tahun 2026 mengalami peningkatan di jalur arteri karena mungkin disebabkan oleh terpusatnya arus balik atau para pengendara dan bercampur juga dengan lokal, artinya yang orang sini yang ada dengan kepentingan masing-masing. Nah, saat ini kami telah melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu dengan diskresi kepolisian mengatur arus lalu lintas dengan menyetop kendaraan-kendaraan yang dari arah Bandung menuju ke Cirebon, yang mana lampu hijaunya saat ini sudah ditetapkan yang awalnya 30 detik menjadi 1 menit untuk lampu hijaunya. Kemudian sebenarnya dari arah Cirebon menuju ke arah Jakarta atau ke arah Bandung juga sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk lampu lainnya saat ini lampu hijau
lebih kurang sekitar 2,5 menit menjadi 3,5 menit atau 210 detik. Itu kita melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas kita melakukan aktivitas di dan ini cukup panjang antrian Mas. Sepertinya arus lalu lintasnya puncaknya karena meningkat volume kendaraan R2 ataupun keluar kendaraan besar daripada one way melakukan Pemudik diimbau untuk tetap menjaga jarak aman dan mengikuti instruksi petugas guna menghindari kecelakaan di tengah kepadatan lalu lintas. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu PT ASDP Indonesia Ferry mencatat masih terdapat lebih dari 756.000 pemudik belum kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dengan kondisi ini, pemerintah menghimbau pemudik mengatur waktu perjalanan dan menghindari puncak arus balik. Hingga H+3 arus balik Lebaran 2026, Selasa 24 Maret 2026, tercatat sebagian besar pemudik masih belum kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo menyebut, berdasarkan data Posko masih terdapat sekitar 756.000 penumpang dan lebih dari 202.000 kendaraan yang belum melakukan penyeberangan. Sementara itu jumlah pemudik yang telah kembali hingga H+3 Lebaran atau 24 Maret mencapai lebih dari 142.000 orang dengan total kendaraan sekitar 37.000 unit. Dengan masih banyaknya pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa ini, PT ASDP pun telah menyiapkan skema tiba bongkar berangkat. Dalam skema ini kapal yang tiba dari Bakauheni langsung menurunkan muatan di Merak dan segera kembali ke Bakauheni tanpa muatan. Kalau kita akumulasikan arus balik dari H+1 dan H+2 sampai hari ini, jumlah penumpang yang sudah kembali berjumlah 142.288 orang. Kemudian jumlah kendaraan 37.634 unit kendaraan dari berbagai jenis, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 maupun bis. Dan ini juga kami catat naik 15% untuk penumpang dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian kendaraan naik 15,7% dibandingkan tahun lalu. Nah kemudian kalau kita komparasikan jumlah penumpang yang mudik kemudian yang sudah kembali dan yang belum, jumlah penumpang yang belum kembali ke Pulau Jawa itu berjumlah 756.576, ini yang belum kembali ke Jawa. Lalu kemudian kendaraan yang belum kembali ke Jawa itu berjumlah 202.126 kendaraan dengan berbagai jenis. Puncak arus balik Lebaran 2026 ini diprediksi terjadi pada 24 hingga 25 Maret, serta 28 dan 29 Maret mendatang. Pemudik pun dihimbau dapat mengatur waktu perjalanan kembali ke daerah asal dengan menghindari puncak arus balik. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sedangkan lonjakan wisatawan di sejumlah destinasi berpotensi mempengaruhi kepadatan arus balik di tengah ancaman cuaca buruk. Kapolri mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah penyeberangan kapal laut. Dan juga ada potensi terjadinya hujan di wilayah timur. Ini pun juga menjadi catatan dan kita minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri. Hal ini disampaikan Kapolri pada saat pemantauan arus balik di Senter ITDC Nusa Dua Bali. Pemantauan ini mencakup aktivitas wisata di berbagai daerah termasuk Bali, serta kondisi lalu lintas jelang puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada 24 hingga 28 Maret. Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan ke beberapa destinasi wisata seperti Yogyakarta dan Jawa Barat turut berkontribusi terhadap kepadatan mobilitas di sejumlah titik. Kapolri menegaskan bahwa peningkatan aktivitas wisata ini perlu diantisipasi karena beririsan dengan arus balik pemudik. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas harus berjalan optimal agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berlebihan. Perhatian khusus juga diberikan terhadap potensi cuaca buruk yang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah,
terutama di Indonesia bagian timur, yang dinilai akan berdampak pada kelancaran perjalanan khususnya di jalur penyeberangan. Ketapang karena akan terjadi arus balik yang selain mengarah ke Bali untuk bekerja, namun di sisi lain juga kemungkinan akan ada tambahan wisatawan yang masih belum selesai. Ini menjadi bagian yang harus kita amankan, dan juga ada potensi terjadinya hujan di wilayah timur. Ini pun juga menjadi catatan, dan kita minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi apabila terjadi cuaca yang tidak baik, khususnya di wilayah-wilayah penyeberangan. Kapolri juga menekankan bahwa sinergi antar instansi menjadi kunci dalam menjaga kelancaran dan keselamatan masyarakat, baik yang melakukan perjalanan arus balik maupun yang beraktivitas di kawasan wisata. Dari Bali, Anggita Haryono, Simpo TV melaporkan. Masih berbicara mengenai momentum libur lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya wisata permandian di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain menawarkan beragam wahana air, lokasi ini menjadi favorit karena mengusung konsep semi outdoor beratap, sehingga dinilai lebih teduh dan aman bagi anak-anak. Suasana ramai mewarnai kawasan wisata Dewi Sri Waterpark yang terletak di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejak pagi hari, pengunjung dari berbagai daerah terus berdatangan untuk mengisi libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Mereka tampak menikmati berbagai fasilitas mulai dari kolam renang bernuansa biru hingga wahana seluncuran. Konsep kolam beratap menjadi daya tarik tersendiri karena wisatawan tetap bisa bermain air dengan nyaman tanpa terik matahari. Menyikapi tingginya jumlah kunjungan, pihak pengelola memperketat aspek keselamatan. Sebanyak 15 petugas lifeguard disiagakan di seluruh area, termasuk 6 personel khusus yang berjaga ketat di area kolam dewasa. Selain pengawasan, kenyamanan pengunjung juga dijamin dengan penyediaan fasilitas gazebo dan kebersihan area yang dipantau secara berkala oleh petugas sepanjang hari. Kali ini ya ada istri ini. Cuman karena saya pikir ya tempatnya ini aman lah kalau hujan gitu kan. Soalnya cuaca lagi ini kan. Berubah-berubah ya. Orang tua saya di Sulawesi. Domisilinya ya kan. Oh, domisili Jakarta. Sudah berapa lama tinggal di Sulawesi? Ini setelah libur Lebaran. Oh, liburan di sini. Dari tanggal berapa ya? 21 ya? Oh, berarti lebaran di sini. Lebaran di sini. Sudah berapa kali ke tempat ini, Bu? Tempat ini baru sekali. Dapat rekomendasi tempat ini dari mana, Bu? Dari adik. Oh, dari adik. Terus setelah ini kan libur sekolah masih panjang. Ini mau kemana lagi nih? Sini mana ya? Rencana belum tahu, tapi pengen sih ke Malino. Cuman lihat situasi lah besok ya mana. 5.000-an. 5.000 tiket. Sampai sekarang ini. Sampai hari ini. Itu umumnya yang padatnya itu di jam-jam berapa, Pak? Padat sih di siang-siang ya. Dari siang itu, Pak? Dari siang, karena paginya kan pengunjung masih pada berdatangan. Tapi meskipun sampai sore gini kadang-kadang di jam-jam 3 masih saja ada yang datang. Baru datang. Ini berhenti beroperasi sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Dari jam 9 pagi. Oh, dari jam 9 pagi. Untuk pengawasan bagaimana? Pengawasan kami ada lifeguard. Iya, kalau pengawasan kami ada lifeguard sekitar 15 orang. Itu setiap kolamnya kah atau? Setiap kolam itu kalau di kolam dewasa 6 orang. 6 lifeguard, 6 orang. Fasilitas apa yang ditawarkan di dalam sana, Pak? Selain permandian kolamnya itu? Luncuran, ada slide ya, ada luncuran. Kalau di kolam dewasa, di kolam anak juga ada 3, semua ada wahananya. Pihak pengelola memprediksi puncak kunjungan masih akan terjadi hingga akhir pekan mendatang, seiring dengan masih berlangsungnya masa libur sekolah pasca Lebaran. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Menpar tinjau destinasi wisata Museum Topeng. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengunjungi Museum Topeng Cirebon yang berada di kawasan Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Menpar berkeliling melihat berbagai koleksi topeng khas Cirebon yang dipamerkan di museum tersebut. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau kesiapan sejumlah titik ikonik di kota Cirebon, salah satunya Museum Topeng. Langkah ini dilakukan guna memastikan kenyamanan para wisatawan selama masa mudik dan libur panjang Idul Fitri. Dalam kunjungannya, Menpar Widianti ingin memastikan bahwa ekosistem pariwisata di kota Cirebon, mulai dari akses transportasi hingga destinasi sejarah dan belanja, benar-benar siap pada Idul Fitri. Dengan begitu, ia berpesan kepada pemerintah daerah serta pengelola destinasi wisata agar terus menjaga kenyamanan dan kebersihan area wisata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yang kembali digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalokasikan 19.668 unit BSPS untuk di wilayah Sumatera Utara. Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Selasa 24 Maret 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari percepatan program perubahan nasional yang akan dimulai secara masif pada 30 Maret 2026. Untuk Provinsi Sumatera Utara, pemerintah mengalokasikan sebanyak 19.668 unit rumah yang tersebar di 33 kabupaten kota, dengan rincian 8.885 unit di wilayah pedesaan, 5.525 unit di wilayah pesisir, dan 5.285 unit di wilayah perkotaan. Sementara itu, Kabupaten Toba mendapatkan alokasi sebanyak 46 unit rumah melalui program BSPS tahun 2026. Dengan dimulainya program pada akhir Maret 2026, peningkatan alokasi yang signifikan serta pengawasan langsung hingga ke desa-desa, diharapkan program BSPS dapat berjalan optimal, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat manfaatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan perkembangan revitalisasi sekolah dan progres pembangunan sekolah rakyat tahap 2. Pembangunan sekolah rakyat tahap 2 akan rampung pada Juni mendatang sebelum ajaran baru sekolah. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat tahap kedua pada bulan Juni 2026 mendatang. Nantinya sekolah rakyat tahap 2 ini mencakup 104 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan saat menghadiri konferensi pers terkait update PHTC, revitalisasi sekolah, dan pembangunan sekolah rakyat, serta perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kodari menyampaikan program pembangunan sekolah rakyat tahap 2 memiliki sisa waktu pelaksanaan sekitar 90 hari kalender. Dirinya menilai langkah pembangunan sekolah rakyat tahap 2 dilakukan guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Jadi 10% dan 20% terbawah. Sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Pelaksanaan SR dimulai dari tahap rintisan yang akan dilanjutkan dengan sekolah rakyat permanen tahap 1 dan saat ini sudah masuk ke tahap 2. Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Setiap SR permanen dirancang berkapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029 yang akan datang, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahunnya. Program pembangunan sekolah rakyat tahap 2 mencakup 104 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini sekolah permanen ya Bapak Ibu sekalian. Pembangunan SR tahap 2 di wilayah Jawa sebanyak 40 lokasi, di Pulau Sumatera 26 lokasi, Pulau Kalimantan 12 lokasi, Pulau Sulawesi 16 lokasi.
Sementara itu wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencakup 3 lokasi, Kepulauan Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi. Dari Jakarta, Farizal, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Masih dari Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan telah menyerap sebanyak 238.131 tenaga kerja lokal. Hal ini berdasarkan data kantor Staf Kepresidenan yang menunjukkan setiap satu proyek perbaikan sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Program Revit dilaksanakan secara swakelola pada tingkat satuan pendidikan. Artinya program ini tidak hanya membangun fisik tapi juga menghidupkan ekonomi lokal. Program revitalisasi satuan pendidikan bukan hanya memperbaiki sekolah saja, melainkan juga telah menyerap sebanyak 238.131 tenaga kerja lokal. Berdasarkan data melalui kantor Staf Kepresidenan, menunjukkan bahwa setiap satu proyek perbaikan sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Pelaksanaan renovasi fisik akan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama orang tua murid. Penerapan sistem swakelola pada tingkat satuan pendidikan ini juga membuka peluang kerja bagi tenaga bangunan, mandor, hingga penyedia jasa logistik. Selain penyerapan tenaga kerja konstruksi, program tersebut turut menggerakkan 58.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar sekolah. Program Revit dilaksanakan secara swakelola pada tingkat satuan pendidikan. Jadi tidak lagi melalui Pemda, Pak. Jadi yang memperbaiki, yang mengelola itu langsung dari sekolah. Kepala sekolah bersama orang tua, murid, dan yang lain-lain. Dengan melibatkan masyarakat sekitar, pelaksanaan ini membuka peluang kerja, mulai dari tenaga bangunan, mandor, pengawas proyek, penyedia jasa logistik, sehingga UMKM di sekitarnya. Program Revit sekolah bukan hanya program pendidikan, tapi dapat juga menggerakkan ekonomi rakyat. Data yang diterima oleh KSP dari Dinas menunjukkan bahwa setiap satu sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat, Pak Tito. Ya. Jadi ada 16.000 titik itu yang bergerak itu dengan sekian jumlah pekerja. Secara keseluruhan tercatat 238.131 pekerja yang terlibat dalam program ini ya sebagai pekerja bangunan, mulai dari insinyurnya, pengawas proyek, dan tenaga pendukung lainnya. Artinya program ini tidak hanya membangun fisik tapi juga menghidupkan ekonomi lokal. Dari Jakarta, Farizal, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah juga berencana akan menambah target revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah pada tahun 2026 mencapai 60.000 sekolah. Revitalisasi dilakukan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Program Revit sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun. Pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah sebanyak 16.000 sekolah. Kodari mengatakan pemerintah menambah target revitalisasi sekolah mencapai 60.000 sekolah. Penambahan target revitalisasi ini sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan. Selain itu, revitalisasi sekolah juga dilakukan untuk memastikan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, serta berkualitas. Sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan dan masih terdapat 105 satuan pendidikan yang masih berproses untuk menuntaskan pembangunan fisik. Program Revit sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun dengan target sasaran 11.744 satuan pendidikan atau sekolah. Selain anggaran yang telah dialokasikan dan total sasaran yang telah ditetapkan untuk 2026, pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Dari Jakarta, Farizal, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa saat ini sudah 99,99% tidak ada lagi pengungsi pasca bencana Sumatera yang berada di tenda. Tito mengatakan wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara tidak ada pengungsi di tenda, namun ada dalam jumlah kecil di Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kini terdapat sebanyak 99,99% sudah tidak ada korban bencana Sumatera yang mengungsi di tenda. Namun Tito menyebut hanya saja ada sebagian jumlah kecil korban yang mengungsi di tenda yakni di Provinsi Aceh. Dirinya mengatakan pengungsi yang masih tinggal di tenda terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Beren. Untuk di Aceh Tamiang sendiri terdapat sebanyak 26 keluarga yang terdiri dari 96 orang, sedangkan di Kabupaten Biren terdapat 17 keluarga. Pemerintah menawarkan solusi khususnya untuk 26 keluarga di Aceh Tamiang akan segera dibangun huntara paling lambat rampung selama 2 pekan. Sementara untuk 17 keluarga di Biren akan dibuatkan langsung hunian tetap namun akan memakan waktu yang cukup lama. Masih ada 26 ini karena tadi tingkat kesulitan untuk pembukaan jalan untuk di daerah pedalaman dan ada yang 17 yang berkeinginan tidak mau diuntara. Ya, tapi langsung saya ulangi minta untara dan akhirnya solusinya dibangunkan langsung untap saja ya sudah ini. Nah akhirnya solusinya ya dan Bapak Presiden tidak menyampaikan bahwa seluruh daerah bencana sudah tidak ada di tenda, tidak. Yang disampaikan adalah mendekati 100%, mendekati 100% itu tidak di tenda. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ya, hitung saja 171 orang sekarang ini dibagi 2,1 juta pada saat 2 Desember data pada waktu mengungsi, ya, itu lebih kurang 0,0008%, sehingga bisa dikatakan 99,99% tidak ada lagi tenda. Makanya ada kata-kata hampir atau mendekati 100%. Dari Jakarta, Farizal Asisu Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan pembangunan jembatan gantung di Aceh Tamiang terus menunjukkan progres signifikan. Dengan capaian hampir 80%, jembatan ini dibangun untuk memulihkan akses warga pasca bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda yang menghubungkan Desa Sekara Kiri dan Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekara, Kabupaten Aceh Tamiang terus dipercepat. Hingga 24 Maret 2026, progres pembangunan telah mencapai 79,90% dan ditargetkan segera rampung. Jembatan sepanjang 240 meter ini menjadi sarana vital bagi ratusan kepala keluarga yang sebelumnya terisolasi akibat terputusnya akses pasca bencana pada November 2025. Sejumlah pekerjaan utama telah selesai mulai dari pemasangan tali poros, pengecoran anchor, hingga pemasangan seling utama dan struktur gapura. Sementara itu pekerjaan lanjutan masih terus dilakukan, seperti pemasangan gelagar, seling rawayan, serta papan pijakan yang terus menunjukkan progres bertahap. Pembangunan jembatan ini merupakan hasil sinergi TNI dan masyarakat yang dilaksanakan secara gotong royong untuk mempercepat penyelesaian. Kehadiran jembatan diharapkan dapat memulihkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Kawasan permukiman Teheran terdampak serangan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita awali dengan informasi dari mancanegara, di mana rudal balistik yang diluncurkan Iran menghantam wilayah BNA Brak di Israel Tengah. Serangan ini menggunakan munisi kluster yang menyebar dan menyebabkan setidaknya 9 orang terluka.
Kondisi lokasi pasca serangan dengan puing-puing bangunan dan kerusakan di sejumlah titik. Petugas layanan darurat terlihat melakukan evakuasi dan penanganan terhadap korban di tengah area yang terdampak. Menurut otoritas medis, Majen David Adam, seorang pria berusia 23 tahun mengalami luka sedang, sementara 8 orang lainnya mengalami luka ringan. Munisi klaster yang digunakan dalam serangan ini diketahui menyebabkan bom-bom kecil di area luas, sehingga meningkatkan resiko jatuhnya korban sipil. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari setelah serangan militer gabungan dilancarkan ke sejumlah target strategis di wilayah Iran yang memicu konfrontasi terbuka di kawasan Timur Tengah. Teheran sebelumnya melancarkan operasi serangan balasan secara bertahap ke sejumlah titik target, termasuk wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan sekitar, dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih dinilai tegang dengan potensi serangan lanjutan yang masih terbuka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan warga muslim di wilayah Kashmir yang dikuasai India menggelar aksi penggalangan donasi untuk mendukung Iran di tengah konflik yang terus memanas. Berbagai bentuk sumbangan dikumpulkan, mulai dari uang tunai hingga barang berharga sebagai bentuk solidaritas. Warga berkumpul di sejumlah titik untuk menyerahkan donasi secara langsung kepada panitia penggalangan dana. Sumbangan yang diberikan beragam, mulai dari emas, uang tunai, peralatan rumah tangga, hingga ternak dan tabungan pribadi. Aksi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang turut menyumbangkan tabungan mereka. Penggalangan donasi ini dilakukan melalui masjid, lembaga keagamaan, serta relawan yang berkeliling dari rumah ke rumah. Aksi ini mencerminkan solidaritas kuat masyarakat setempat terhadap kondisi yang terjadi di Iran di tengah konflik regional yang terus berlangsung. Sejumlah warga menyebut, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan serta ikatan religius dengan masyarakat Iran. Penggalangan dana ini juga mendapat respon positif luas dengan partisipasi masyarakat yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Aksi solidaritas ini terjadi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Paus Leo ke-14 kembali menyerukan dihentikannya perang dan kekerasan di kawasan Timur Tengah. Seruan ini disampaikan di tengah memburuknya situasi keamanan yang terus memicu kekhawatiran dunia. Dalam pernyataannya, Paus Leo ke-14 menekankan pentingnya dialog sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik yang terus berkecamuk di tengah meningkatnya ketegangan dan kebuntuan upaya penyelesaian secara militer. Ia menyebut, kekerasan di kawasan tersebut terus meningkat secara signifikan dan semakin memperparah penderitaan masyarakat sipil yang menjadi pihak paling terdampak dalam konflik berkepanjangan ini. Voglio rinnovare l'appello per il cessate il fuoco, per lavorare per la pace, ma non con le armi, sino con il dialogo, cercando veramente una soluzione per tutti. Adesso aumenta l'odio, la violenza sempre peggio, più di 1 milione sfolati, tanti morti. Paus juga mendorong semua pihak untuk terlibat dan menahan diri, menghentikan aksi kekerasan, serta mengutamakan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan perundingan internasional. Seruan ini menambah daftar desakan internasional agar konflik di Timur Tengah segera dihentikan, sekaligus mendorong terwujudnya stabilitas dan keamanan jangka panjang di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam atau IRCG merilis rekaman yang menampilkan basis militer bawah tanah berisi rudal dan sistem pertahanan udara. Ungkapan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Israel dan juga sebagai deterrence effect. Rekaman resmi yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan deretan rudal yang disebut sebagai bagian dari sistem pertahanan Iran tersimpan di dalam fasilitas bawah tanah berskala besar. IRGC menyatakan basis tersebut menyimpan berbagai sistem pertahanan udara, termasuk rudal Sayad 3, serta sistem D atau 9D. Namun hingga kini, lokasi pasti dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Iran menunjukkan kapabilitas militer di tengah tekanan dan ancaman dari pihak luar. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target-target di kawasan. Ketegangan terus meningkat, terutama terkait penguasaan jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas utama energi dunia. Konflik yang terus berlangsung ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa serta memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford bersandar di Kreta Yunani setelah mengalami kebakaran besar di Laut Merah. Insiden ini memaksa kapal keluar sementara dari misi operasi militer di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan kapal induk bertenaga nuklir tersebut memasuki perairan Sauda Bay dengan pengawalan kapal tunda. Kebakaran dilaporkan terjadi pada 12 Maret lalu yang diduga bermula dari fasilitas laundry dan menyebar melalui sistem ventilasi kapal. Lebih dari 200 awak kapal dilaporkan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap, dengan setidaknya 1 orang harus dievakuasi secara medis. Sekitar 100 ruang tidur awak rusak, memaksa ratusan personel menempati ruangan darurat selama perjalanan. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan dengan kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau sabotase. Sejumlah personel telah dimintai keterangan untuk mengetahui sumber api yang menyebabkan insiden tersebut. Perbaikan kapal diperkirakan berlangsung hingga awal April, sehingga untuk sementara kapal induk ini tidak beroperasi di wilayah konflik. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menyusul operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan warga Palestina menemukan puing-puing rudal berukuran besar yang tertanam di tanah di wilayah tepi barat. Objek tersebut ditemukan di sebuah desa dekat kota Nablus dan menarik perhatian warga sekitar. Laporan media setempat menunjukkan warga berkumpul di lokasi untuk melihat langsung sisa rudal yang terpancang di tanah berbatu. Bagian rudal terlihat masih utuh dengan ukuran besar yang menimbulkan dugaan sebagai rudal jarak jauh atau bagian dari sistem pertahanan udara. Hingga saat laporan ini turun, belum dapat dipastikan apakah rudal tersebut merupakan milik Iran atau justru interseptor yang diluncurkan sistem pertahanan Israel. Namun, temuan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer dan saling serang di kawasan Timur Tengah. Puing-puing rudal yang jatuh ke area sipil menambah kekhawatiran warga terhadap dampak konflik yang semakin meluas. Hingga kini pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait asal-usul dan jenis rudal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat di Iran berhasil mengevakuasi seorang pria yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan di Teheran. Proses penyelamatan terekam dalam video yang dirilis oleh Palang Merah Iran. Rekaman video yang diambil menunjukkan detik-detik tim penyelamat menarik korban selamat dari bawah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan. Korban terlihat dievakuasi dalam kondisi lemah sebelum segera dibawa ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dalam rekaman lain, petugas terlihat menyisir area bangunan yang rusak parah, mencari korban lain yang diduga masih terperangkap. Palang Merah Iran menyebut serangan tersebut menargetkan kawasan permukiman di pinggir ibu kota. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi independen terkait lokasi pasti maupun skala kerusakan yang ditimbulkan. Insiden ini menjadi bagian dari rangkaian serangan yang terus terjadi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di bawah reruntuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke ribuan warga Argentina yang memadati Plaza de Mayo di Buenos Aires untuk memperingati 50 tahun kudeta militer 1976. Aksi ini sekaligus menjadi seruan kuat untuk menuntut keadilan bagi para korban diktator militer. Laporan media setempat menunjukkan lautan massa memenuhi kawasan ikonik Plaza de Mayo sambil membawa spanduk dan foto para korban yang hilang. Aksi ini merupakan bagian dari peringatan Hari Nasional Kebenaran dan Keadilan yang digelar setiap tahun di Argentina. Para peserta aksi menuntut agar kejahatan yang terjadi selama rezim militer tahun 1976 hingga 1983 tidak dilupakan dan terus diungkap. Kelompok hak asasi manusia menyebut sekitar 30.000 orang menjadi korban pembunuhan dan penghilangan paksa selama periode tersebut. Sejumlah organisasi, termasuk Abuelas de Plaza de Mayo, turut hadir dalam aksi dan terus mencari anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka saat diktator berkuasa. Meski sejumlah proses hukum telah dilakukan, para aktivis menilai upaya pengungkapan kasus dan pencarian korban masih belum maksimal. Mereka juga menyoroti kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai mengurangi dukungan terhadap upaya pencarian dan penegakan keadilan. Aksi ini menegaskan komitmen masyarakat untuk terus mengingat sejarah kelam dan menuntut keadilan bagi para korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di lain sisi, pemirsa, sebuah pesawat militer Angkatan Udara Kolombia jatuh di wilayah Puerto Leguizamo, Provinsi Putumayo. Insiden ini menyebabkan puluhan orang tewas dan lainnya luka-luka.
Pesawat jenis Hercules C-130 tersebut dilaporkan jatuh tidak lama setelah lepas landas dalam misi pengangkutan personel dan logistik militer. Menurut data otoritas, pesawat membawa sebanyak 125 penumpang yang terdiri dari personel militer, polisi, dan awak penerbangan. Hingga saat ini, setidaknya 34 orang dilaporkan tewas. Lebih dari 80 orang lainnya mengalami luka, dengan sejumlah korban masih dalam kondisi kritis. Rekaman di lokasi menunjukkan puing-puing pesawat tersebar di area pedesaan, tidak jauh dari pemukiman warga setempat. Tim forensik dan petugas penyelamat terlihat menyisir lokasi untuk mencari korban dan mengumpulkan bukti penyebab kecelakaan. Proses evakuasi awal dilakukan oleh warga setempat, termasuk petani dan masyarakat adat, sebelum tim resmi tiba di lokasi kejadian. Otoritas menyatakan pesawat dalam kondisi layak terbang dan diawaki oleh personel berpengalaman, namun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sejumlah pesawat dan helikopter diterjunkan untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan korban di lokasi kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, sebuah pesawat Air Canada terlibat kecelakaan dengan mobil pemadam kebakaran saat mendarat di Bandara LaGuardia, New York. Insiden ini menyebabkan 2 pilot tewas serta sejumlah penumpang alami luka-luka. Kecelakaan terjadi saat pesawat yang membawa lebih dari 70 penumpang itu mendarat di landasan pacu pada malam hari. Tabrakan keras dengan kendaraan pemadam kebakaran bandara menyebabkan bagian kokpit pesawat terputus dan mengalami kerusakan parah. Sejumlah penumpang dan awak kabin dilaporkan terluka, dengan sebagian diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pihak otoritas bandara menyebutkan kendaraan pemadam saat itu sedang melintasi landasan untuk merespon insiden lain sebelum terjadi tabrakan. Rekaman komunikasi menunjukkan petugas menara pengatur lalu lintas udara telah memberikan peringatan agar kendaraan tersebut berhenti, namun tabrakan tidak dapat dihindari. Insiden ini menjadi perhatian serius mengingat koordinasi antara lalu lintas udara dan darat di bandara menjadi faktor krusial dalam keselamatan penerbangan. Otoritas penerbangan dan tim investigasi kini tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk menelaah data penerbangan dan rekaman suara kokpit. Akibat insiden ini, operasional bandara sempat terganggu dengan sejumlah penerbangan mengalami penundaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita bergeser ke pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama negara dalam sidang parlemen di Pyongyang. Dalam pidatonya, Kim juga mendorong penguatan program nuklir sebagai bagian dari strategi keamanan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang perdana Majelis Rakyat tertinggi ke-15 yang digelar di ibu kota Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara akan memberikan konsekuensi keras jika terjadi provokasi dari pihak Seoul. Media resmi Korea Utara melaporkan, Kim juga menekankan pentingnya memperkuat perisai nuklir untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Menurutnya, kebijakan pengembangan senjata nuklir merupakan pilihan strategis yang sah di tengah tekanan dan ancaman dari luar. Dalam sidang tersebut, Parlemen Korea Utara juga membahas dan menyetujui perubahan konstitusi, termasuk penyederhanaan nama konstitusi negara. Selain itu, Kim Jong-un kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Urusan Negara, menandai masa jabatan ketiganya secara berturut-turut. Langkah-langkah ini dinilai menegaskan arah kebijakan Pyongyang yang semakin keras terhadap Korea Selatan, serta komitmen dalam pengembangan program nuklir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.